Sebab Yesus rela dapat salib, tagal dosa beta. Mama dan papa, oma dan opa, basudara semua. Dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus sujaga katong semua. Dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus sujaga katong semua. Puji dan hormat for Bapa di surga, sembahyang syukur muliakan Dia. Sebab Yesus rela dapat salib, tagal dosa beta. Dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus sujaga katong semua. Dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus sujaga katong semua. Dan kiranya Tuhan Yesus sujaga katong semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Hina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Ia memberitakannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sama
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hosana
yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah hari ini tanggal 4, sebagai GPIB kami mensyukuri anugerah kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup gereja, dalam rangka ulang tahun pada tanggal 31 Oktober GPIB, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam sebulan ini, melalui nuansa etnik. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjajah daerah-daerah kedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka,
Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami tetap berdoa, berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur pada hari ini kita berada pada minggu pertama di bulan Oktober. Itu semua karena anugerah Tuhan dan melalui pembacaan firman pada hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Rasul adalah kitab sejarah. Kisah Rasul adalah kelanjutan daripada Injil Lukas, jadi penulisnya di sini adalah Lukas. Dalam menyampaikan firman kepada umat yang berada pada saat itu, penekanan dalam kitab Kisah Para Rasul adalah pasal 1 ayat 8 Bapak Ibu. Injil tersebar sampai ke seluruh dunia, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama akan kehidupan latar belakang daripada Paulus sebelum ia menjadi pelayan Allah, namanya Saulus. Saulus inilah yang pergi untuk minta surat kuasa untuk menghancurkan orang yang percaya kepada Allah. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Allah merubah cara hidupnya dari seorang penjahat menjadi pelayan Allah. Dan sebagai pelayan Allah yang setia, dia menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat walaupun ada tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dan melalui bacaan pada hari ini kita melihat Paulus di Efesus. Bapak Ibu, kota Efesus ini adalah kota yang di dalamnya juga terkenal dengan teater. Beribu-ribu orang bisa menampung dalam teater tersebut. Terkenal juga dengan penyembahan berhala kuil Artemis. Dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus yang ketiga, penekanan dalam pemberitaannya tentang kerajaan Allah.
Dan melalui bacaan ini ada 3 hal yang ditekankan, ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu bagian pertama. Paulus di Efesus berjumpa dengan orang-orang yang sudah mendapat pelajaran dasar. Pelajaran dasar ini tentang perjanjian lama, tetapi belum memiliki hubungan pribadi secara khusus dengan Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Paulus mulai dengan pertanyaan. Baptisan mereka adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Karena kesadaran umum akan dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang Paulus layani di pedalaman belum menerima Roh Kudus. Dan karena kuasa Allah, Paulus dengan semangat menyampaikan tentang kebenaran firman. Paulus memberitakan tentang Injil. Injil itu siapa Bapak Ibu? Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan mereka percaya. Dan mereka dibaptis berdasarkan Injil Matius pasal 28. Sakramen yang pertama adalah baptisan kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti Bapak Ibu, baptisan yang sah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus 1 kali saja dibaptis, jangan 2 kali dibaptis Bapak Ibu. Dalam bacaan ini bukan maknanya 2 kali dibaptis, tapi dibaptis di sini menjadi milik Kristus, dan hal ini dibuktikan dengan kehadiran Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa roh dan karunia bernubuat. Berapa orang Bapak Ibu yang menerima baptisan ini? Kalau kita lihat dalam bacaan adalah 12 orang. 12 ini mengingatkan kita juga pada 12 suku bangsa Israel. 12 orang ini juga menunjukkan pada 12 murid Tuhan Yesus. Jadi 12 orang yang dibaptis, yang telah diselamatkan. Bukan berarti mereka berhenti setelah dibaptis, tapi mereka akan melanjutkan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka melalui pemberitaan Injil dalam bahasa-bahasa yang mereka pahami dan disampaikan juga bagi orang-orang saat itu mereka pahami. Ini bukan karena 12 murid itu, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bagian yang kedua Bapak Ibu, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Dalam bacaan kita tadi mengungkapkan bagi kita selama 3 bulan. Tindakan Paulus setelah membaptis 12 murid, Paulus melakukan perkunjungan ke rumah ibadah, dikenal dengan sinagoge, dan mengajar dengan berani tentang kerajaan Allah. Dalam pengajaran yang disampaikan Paulus soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, selama 3 bulan melayani, Paulus mendapat tantangan, kebencian, ejekan, olokan dari orang-orang saat itu. Bagaimana sikap Paulus? Apakah dia mundur? Tidak. Kita melihat Paulus dengan berani tetap setia menyampaikan kebenaran firman. Dia mengajak 12 orang yang sudah dibaptis itu supaya memisahkan diri dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat tadi, kebencian, olok-olokan. Dan dia mengajar di waktu siang hari sekitar jam 11 sampai dengan jam 3 di ruang kuliah Tiranus. Kita melihat bahwa kenapa Paulus memilih pada jam sekian supaya pelayanan itu tidak terhambat, tetap berjalan. Dan selama 2 tahun Paulus berada di Efesus, ini bukan waktu yang singkat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Paulus sangat giat dalam melayani sehingga semua penduduk Asia mendengarkan kebenaran firman, mendengarkan Injil, dan orang Yahudi maupun orang Yunani juga menerima tentang Injil Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 8 sampai dengan ayat 12 kita diingatkan bahwa dalam memberitakan firman, dalam menyampaikan Injil, dalam mengikut Kristus bukan berarti perjalanan itu mulus. Ada tantangan, ada hambatan, ada kerikil-kerikil tajam yang menghadang dalam pelayanan. Tapi apakah kita mundur, belajar dari Paulus? Dia tetap maju menyampaikan kebenaran firman.
Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat pada ayat 11 dan ayat 12. Mujizat yang terjadi karena kuasa Roh Kudus sehingga benda-benda yang dipakai oleh Paulus pada saat itu mendatangkan berkat. Apa berkatnya Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kenapa sampai terjadi begini Bapak Ibu? Ini bukan karena Paulus, tapi ini karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga apa yang pernah Paulus kenakan dalam hidupnya bisa mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu, Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan melalui firman. Elia manusia biasa sama seperti kita, dia sungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun 3,5 tahun dan dia berdoa hujan pun turun. Itu berarti dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, belajar dari firman ini Bapak Ibu, Paulus dalam memberitakan Injil ada tantangan, ada persoalan pergumulan dihadapi, tetapi dia tetap semangat menyampaikan firman, sehingga benda-benda yang pernah dia pakai, orang menggunakannya itu mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu, kalau situasi saat itu ada saat ini, pasti banyak orang berebutan untuk mengambil barang-barang milik Paulus. Tapi dengan iman kita yakini bahwa kesembuhan itu hanya bersumber dari iman kepada Kristus. Obat, makanan, minuman hanya sebagai sarana. Tapi yang menyembuhkan kita adalah iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pelayanan yang dilakukan oleh Paulus bagi kita sebagai GPIB, khususnya di Bukit Zaitun. Selama bulan Oktober mulai dari tanggal 4 sampai dengan akhir bulan kita akan masuk dalam nuansa etnik. Minggu ini tanggal 4 kita masuk nuansa etnik Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur. Minggu depan tanggal 11 kita masuk dalam nuansa Manado, Sulawesi. Itu menunjukkan bahwa karya Tuhan, kuasa Tuhan bagi setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada berkat, ada sukacita. Tantangan dalam perjalanan gereja itu pasti ada. Enggak ada perjalanan gereja itu yang mulus. Dalam kehidupan mengikut Tuhan pun kita penuh dengan tantangan. Dalam persiapan kita untuk masuk dalam undangan Tuhan, perjamuan kudus tanggal 11, juga banyak tantangan kita hadapi. Dalam 1 Petrus 5 dikatakan, dalam persiapan itu iblis pun tidak tinggal diam. Iblis berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam orang yang percaya. Tapi kita dikasih kelengkapan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari Bapak Ibu dalam persiapan hati kita untuk masuk dalam undangan Tuhan. Kita diajak melalui firman ini. Paulus, dia tetap setia menyampaikan firman. Dia tidak mundur walaupun ada tantangan. Sebagai jemaat, mari kita tetap maju, jangan mundur dalam kehidupan mengikut Kristus. Karena jaminan keselamatan hanya iman di dalam Kristus. Tetap setia menyampaikan Injil, karena Injil itu adalah jaminan hidup kita. Amin.
rencanamu indah dalam setiap katong pun hidup. Pujimu ya Tuhan, Allah di dalam Yesus, rencanamu indah dalam setiap katong pun hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat, doa Bapa kami kita nyanyikan dalam irama lagu gandong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan yang melayakkan kami berada di tanggal 4 Oktober ini. Kami mohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dalam firman yang telah kami dengarkan tentang pelayanan Paulus di Efesus. Ada sukacita melalui orang percaya yang diselamatkan. Ada tantangan yang dihadapi, ada yang menerima tentang Injil, ada yang menolak tentang Injil. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan tidak berhenti saat menghadapi tantangan, tapi firman Tuhan tetap diberitakan dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Melalui pengalaman hidup Paulus membekali kami sebagai umat-Mu dalam persiapan hati untuk masuk dalam undangan Tuhan tanggal 11 perjamuan kudus. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar dalam persiapan hati ini, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, dalam nuansa etnik yang kami alami bersama, kami mengucap syukur Tuhan boleh mempersatukan kami dalam gereja-Mu GPIB. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB bersama dengan keluarga sebagai fungsionaris Majelis Sinode. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, mupal-mupal yang ada regio, secara khusus jemaat-Mu GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama dengan keluarga, unit misioner pelayanan anak persekutuan teruna gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami percayakan juga kehidupan daripada PKP, PKB, PKLU. Tuhan jaga lindungi akan kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami percayakan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati campur tangan dalam kehidupan ke depan. Kami mengucap syukur kerjasama yang baik yang boleh terwujud melalui Inforkom, melalui musik gereja, prokantor, organis yang mengambil bagian pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam hidup keluarga kami masing-masing, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, kami menyerahkan mata pencaharian jemaat-Mu. Di tengah-tengah kondisi sulit pada hari-hari ke depan ini,
Kami yakini sebagaimana Tuhan telah menjaga kami pada waktu-waktu yang lalu dalam pandemi COVID-19 ini. Bersama dengan Tuhan, Tuhan juga menjaga seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami semua, saudara-saudara kami yang bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati mereka melalui kebenaran firman yang disampaikan. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu Ginting, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorce Rewaru, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Benyamin Hili. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Pak Hili boleh keluar dari rumah sakit dalam proses untuk pengobatan selanjutnya. Kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik, kesembuhan dalam kehidupan keluarga, dan secara khusus bagi seluruh umat-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang didoakan sepekan. Tuhan berkati keluarga Orianus Petrus. Tuhan berkati keluarga Pak Moses Peta. Tuhan berkati keluarga Pak Riki Tedi Risa Kota. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam keluarga, dalam usaha-usaha, tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan ke depan. Rekan-rekan sepelayanan kami yang didoakan sepekan, Tuhan berkati Diaken Bapak Yakob Rewaru, Penatua Bapak Ugui, Penatua Nyonya Esther Hili. Kami percayakan rekan-rekan sepelayanan kami ini dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun, kelahiran, perkawinan. Kami mohon Tuhan berkati dalam ucapan syukur. Kami yakini usia 1 menit 1 detik itu bukan karena kami, semuanya karena kuasa dan anugerah Tuhan. Kami kembalikan syukur limpah terima kasih, dan kami mohon Tuhan jaga lindungi dalam ucapan syukur jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan kepemimpinan yang ada. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, para medis yang melayani. Tuhan berikan ketenangan, ketelitian agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan secara khusus juga akan kehidupan daripada pelayanan dalam jemaat-Mu GPIB Bukit Saitun ke depan. Kami mohon Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu, berlipat ganda dalam kehidupan jemaat-Mu sebagai suami istri dalam hidup rumah tangga, dalam usaha-usaha yang dijalani. Kami mohon Tuhan jaga lindungi. Orang tua lanjut usia, para janda, Tuhan berkati, para duda, Tuhan berkati, anak-anak yatim piatu, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan sehari-hari, kami yakin bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami alami. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sukacita ibadah nuansa etnik yang kami alami bersama pada hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan hormat sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan yang terkumpul dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. Kedua, kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Jalan Pucang Anom Timur 3, nomor 27, Surabaya, dan bisa juga ditransfer melalui rekening Bank Mandiri yang namanya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Mari bawa persembahan oleh Tuhan, ing hati bersukacita, bersyukur pada Dia. Tuhan su mencurahkan kasih-Nya paralel. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan aleh. Lah puji namanya, bawa persembahan aleh dengan sukacita par Dia. Muliakan Tuhan aleh, lah puji namanya, bawa persembahan aleh dengan sukacita par Dia. Jangan aku dikuatir, Tuhan jaga ale sing kekurangan di dalam hidup ale, apa sayang ale perlu dikasih Tuhan ale. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan ale. Lah puji namanya, bawa persembahan ale dengan sukacita par Dia. Muliakan Tuhan ale, lah puji namanya, bawa persembahan ale dengan sukacita par Dia. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Tuhan punya maksud, Katong pun datuk-datuk, bermula dorang terima api Injili. Sekarang dong suseng ada, yang tinggal cuma pasan beranak cucu. Semua sekarang ini lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong pung hati. Lah biar akang pun cahaya terpancar teruslah dari ambo, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.